RC Lens perlebar puncak Ligue 1. AC Milan jaga konsistensi di papan atas. Milan resmi datangkan Niklas Füllkrug. Palace resmi rekrut Brennan Johnson. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Ahly versus Al Nassr di Liga Arab Saudi berlangsung di King Abdullah Sport City. Tuan rumah langsung unggul pada menit ke-7 lewat Ivan Toney. Al Ahly menambah keunggulan di menit ke-20. Ivan Toney kembali mencatatkan namanya di papan skor. Al Nassr memperkecil ketertinggalan di menit ke-31. Abdullah Al-Amri, back Al Nassr itu kembali mencetak gol pada menit ke-44 lewat sundulan hasil sepak pojok, membuat skor imbang 2-2 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Al Ahly kembali unggul pada menit ke-55. Marih Demiral mengubah skor menjadi 3-2. Meski kalah, Al Nassr masih memimpin klasemen sementara dengan 31 poin dari 12 laga. Sementara Al Ahly berada di posisi keempat dengan 25 poin. Toulouse versus RC Lens di lanjutan Ligue 1 digelar di Stadium de Toulouse. Kebuntuan akhirnya pecah di awal babak kedua. Menit ke-50, Wesley Said mencetak gol. Lens mengadakan keunggulan pada menit ke-72 lewat Adrien Thomasson yang juga memaksimalkan bola muntah. Menjelang laga berakhir, Ismailo Ganiu menutup kemenangan Lens dengan gol ketiga di masa akhir pertandingan. Berkat hasil ini, Lens berada di puncak klasemen Ligue 1 Prancis dengan 40 poin, sedangkan Toulouse berada di posisi ke-8 dengan 23 poin. RC Lens membuka tahun 2026 dengan hasil meyakinkan usai menang 3-0 atas Toulouse pada laga Ligue 1. Kemenangan tandang ini memperpanjang catatan 8 kemenangan beruntun Lens di semua ajang sekaligus mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara dengan unggul 4 poin dari PSG. Rangkaian hasil positif tersebut juga mencakup kemenangan atas Monaco, Nice, dan Strasbourg. Konsistensi permainan menjadi kunci performa impresif tim asuhan Pierre Sets sejauh musim ini. Cagliari versus AC Milan di lanjutan Serie A digelar di Sardegna Arena. Tuan rumah sempat mengancam lebih dulu, namun penyelesaian akhir yang kurang rapi membuat skor tetap imbang hingga jeda. Gol penentu lahir pada menit ke-50. Adrien Rabiot mengirim umpan mendatar ke tiang jauh yang disambut Rafael Leao dengan kontrol tenang sebelum menaklukkan Elia Caprile. Berkat hasil ini, AC Milan berada di posisi puncak klasemen Serie A dengan 38 poin, sedangkan Cagliari berada di posisi ke-14 dengan 18 poin. AC Milan terus menunjukkan stabilitas di Serie A musim ini hingga pekan ke-17. Rossoneri mengoleksi 38 poin, catatan terbaik mereka pada fase ini sejak musim 2021-2022 di bawah Stefano Pioli. Milan juga mencatat 16 laga beruntun tanpa kekalahan serta 12 pertandingan di mana gol tercipta dari tembakan pertama tepat sasaran. Capaian itu diraih meski tim kerap dilanda cedera dan memiliki kedalaman skuad terbatas. Tambahan 3 poin terbaru disertai clean sheet di kandang lawan mempertegas tren positif tersebut. Maroko masuk dalam pertimbangan FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia antar klub 2029. Laporan media Maroko, Ledes, menyebut proposal tersebut telah memperoleh dukungan internal. Meski keputusan resmi FIFA belum diumumkan, saat ini Maroko juga tengah menggelar Piala Afrika 2025 yang dinilai memperkuat reputasinya sebagai penyelenggara ajang besar. Jika terwujud, turnamen ini akan berlangsung setahun sebelum Piala Dunia 2030 yang akan digelar bersama Spanyol dan Portugal. Fenerbahce dikabarkan telah mencapai kesepakatan penuh dengan Ademola Lookman terkait persyaratan pribadi. Jurnalis Turki Taylan Sedef menyebut winger timnas Nigeria itu terbuka untuk pindah dan menyetujui proyek olahraga yang ditawarkan klub Istanbul tersebut. Fokus negosiasi kini tertuju pada Atalanta yang masih mematok nilai transfer tinggi karena kontrak Lookman di Bergamo belum berakhir. Fenerbahce berupaya menurunkan harga sekaligus menyusun skema pembayaran yang bisa diterima. Pelatih Domenico Tedesco menilai Lookman sebagai tambahan penting untuk klub. FC Saint Pauli resmi mengumumkan perekrutan bek tengah asal Jepang, Tomoya Ando dari Avispa Fukuoka. Kepastian transfer ini disampaikan langsung melalui situs resmi klub Bundesliga tersebut tanpa mengungkap nilai kesepakatan. Ando yang berusia 21 tahun tampil konsisten pada musim 2025 di J1 League.
dengan catatan 36 penampilan dan 4 gol. Performanya juga mengantarkan Ando mendapat panggilan perdana ke tim nasional Jepang pada Juli 2025 dan telah mencatatkan 3 caps. Tottenham Hotspur mengonfirmasi kesepakatan peminjaman Kota Takai ke Borussia Mönchengladbach hingga akhir musim 2025-2026. Bek tengah asal Jepang itu baru direkrut Spurs pada musim panas lalu dari Kawasaki Frontale dengan nilai transfer sekitar 5 juta pound sterling. Namun, kiper awal Takai di Inggris terhambat masalah cedera sehingga ia belum mencatatkan debut resmi bersama tim utama Tottenham. Melalui peminjaman ini, klub berharap Takai dapat menit bermain reguler di Bundesliga untuk memulihkan kondisi sekaligus mengembangkan performanya. Victor Osimhen sempat ditawarkan ke Bayern Munchen melalui perantara asal Inggris. Namun, manajemen klub langsung menutup pintu. Laporan TC menyebutkan, Galatasaray terbuka pada peluang transfer demi pemasukan, meski kontrak striker Nigeria itu masih berjalan hingga 2029 dengan valuasi sekitar 75 juta euro. Osimhen tampil konsisten sejak bergabung dari Napoli. Ia dikabarkan terbuka untuk pindah dan menilai Bayer sebagai opsi menarik. Namun, Direktur Olahraga Bayer Max Eber menegaskan klub belum membutuhkan penyerang selama Harry Kane tetap bertahan. PSG dipastikan kehilangan kiper utama Matev Safonov selama sekitar 5 hingga 6 pekan akibat cedera tangan kiri. Mengutip laporan LQP, kiper asal Rusia itu mengalami retak tulang tangan saat tampil di final Piala Antar Benua melawan Flamingo, laga yang diwarnai aksinya menepis 3 penalti. Safonov kini sudah kembali berlatih ringan di lapangan, namun masih mengenakan pelindung dan belum siap bermain. Pelatih Luis Enrique disebut akan memantau proses pemulihan Safonov secara ketat demi menghindari resiko cedera lanjutan. Tottenham Hotspur mengonfirmasi peminjaman Manor Salomon ke Fiorentina hingga akhir musim. Kesepakatan tersebut diumumkan melalui situs resmi klub. Sebelumnya, pemain timnas Israel itu sempat memperkuat Villarreal pada paruh pertama musim, mencatat 1 gol dan 4 assist dari 11 penampilan di semua ajang. Namun, menurut laporan BBC Sport, Solomon hanya 6 kali tampil di La Liga. Kini, ia diharapkan membantu Fiorentina keluar dari posisi dasar klasemen Serie A dengan 9 poin dari 17 laga. Inter Milan berpeluang mendahului Barcelona dalam upaya merekrut Joao Cancelo pada bursa transfer Januari. Bek kanan asal Portugal itu disebut masih ingin kembali ke Barcelona, namun hanya jika klub Catalan tersebut segera mengambil langkah konkret. Di sisi lain, Inter juga serius memulangkan mantan pemainnya. Menurut laporan Fabrizio Romano, Inter siap menawarkan Francesco Acerbi atau Stefan De Vrij kepada Al Hilal sebagai bagian dari negosiasi. Ketertarikan Inter dipicu masalah cedera yang menimpa Denzel Dumfries. AS Roma menolak permintaan Genoa untuk meminjam penyerang Artem Dovbyk, sekaligus mengakhiri spekulasi transfer dalam beberapa hari terakhir. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Genoa sempat mengajukan skema peminjaman karena pelatih Daniele De Rossi masih menaruh kepercayaan pada Dovbyk. Namun, Roma menilai proposal tersebut tidak menguntungkan secara finansial, terutama terkait kewajiban menanggung sebagian gaji pemain. Dovbyk didatangkan Roma dari Girona pada Agustus 2024 seharga 30,5 juta euro dengan kontrak hingga 2029. AC Milan resmi mengumumkan perekrutan Niklas Füllkrug dari West Ham United dengan status pinjaman hingga akhir musim, disertai opsi pembelian senilai 5 juta euro. Pengumuman tersebut disampaikan melalui situs resmi klub pada Jumat waktu setempat. Penyerang timnas Jerman itu didatangkan untuk menambah daya gedor Milan setelah lini depan dinilai belum konsisten musim ini. Di Milan, ia akan mengenakan nomor punggung 9 dan diharapkan memberi kontribusi penting dalam persaingan papan atas Serie A. Villarreal mengumumkan perekrutan penyerang muda Argentina Thiago Fernandes dari Vélez Sarsfield. Pemain berusia 21 tahun itu telah bergabung dan menjalani sesi latihan bersama rekan setim barunya. Dalam pernyataan resmi klub, Villarreal menyebut Fernandes menandatangani kontrak hingga Juni 2031 dan direkrut dengan status bebas transfer setelah negosiasi perpanjangan kontrak bersama Vélez tidak mencapai kesepakatan. Lulusan Akademi Vélez tersebut mencatatkan 6 gol dan 9 assist dari 48 laga resmi. Barcelona memiliki tenggat hingga Jumat 9 Januari untuk menyerahkan laporan medis Andreas Christensen kepada La Liga. Menurut laporan Diario Sport, dokumen tersebut dibutuhkan agar klub bisa memanfaatkan 80% gaji Christensen guna mendaftarkan pemain pengganti pada bursa musim dingin. Bek asal Denmark itu mengalami robekan parsial ACL lutut kiri pada Desember lalu dan dipastikan menepis setidaknya 4 bulan, memenuhi syarat mekanisme darurat. Meski Christensen memilih perawatan konservatif demi tampil di Piala Dunia musim panas, Barcelona tetap siap
siap mengajukan laporan. Kylian Mbappe diragukan tampil di Piala Super Spanyol setelah mengalami cedera kesleo lutut kiri. Thierry UAS melaporkan, peluang penyerang Real Madrid itu untuk pulih tepat waktu disebut nyaris mustahil. Hasil MRI pada 31 Desember mengonfirmasi tingkat cedera yang membutuhkan waktu pemulihan 2 hingga 3 pekan dengan semifinal melawan Atletico Madrid pada 8 Januari. Real Madrid mengakui peluangnya sangat tipis, meski belum sepenuhnya menutup kemungkinan Mbappe ikut terbang ke Arab Saudi. Bournemouth resmi merekrut kiper veteran Fraser Forster dengan status bebas transfer dengan kontrak berdurasi 6 bulan. Klub menyebut perekrutan ini penting untuk menambah kedalaman penjaga gawang di bawah arahan Andoni Iraola. Forster, 37 tahun, sudah terdaftar di FA dan bisa dimainkan saat Bournemouth menjamu Arsenal di Vitality Stadium akhir pekan ini. Langkah ini diambil menyusul performa George Petrovic yang kebobolan 35 gol dari 17 laga, sementara Bournemouth berada di peringkat ke-15. West Ham United mengumumkan perekrutan penyerang muda Pablo Filipe dari klub Portugal Gil Vicente dengan nilai transfer sekitar 20 juta pound sterling. Penyerang berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 4,5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Pablo Filipe tampil produktif bersama Gil Vicente musim ini dengan mencetak 10 gol dari 13 pertandingan Liga Portugal. West Ham menyebut sang pemain diharapkan menambah daya gedor tim yang sedang berjuang keluar dari zona bawah klasemen Premier League. Brighton and Hove Albion mengonfirmasi kembalinya gelandang Jerman Pascal Gross secara permanen dari Borussia Dortmund. Pemain berusia 34 tahun itu menandatangani kontrak hingga Juni 2027 setelah sempat meninggalkan Brighton 18 bulan lalu. Menurut keterangan resmi klub, nilai transfer Gross diperkirakan di bawah 2 juta euro dengan tambahan bonus hingga 1 juta euro. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler menyebut Gross sebagai sosok berpengalaman dengan kualitas kepemimpinan yang kuat. Pada periode pertamanya, Gross mencetak 261 penampilan selama 7 musim. Crystal Palace resmi mengumumkan kedatangan Brennan Johnson dari Tottenham Hotspur. Penyerang timnas Wales berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 4,5 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 11. Berdasarkan laporan sebelumnya, Palace harus memecahkan rekor transfer klub dengan menebus Johnson senilai 35 juta pound sterling. Dalam pernyataan di situs resmi Crystal Palace, Johnson menilai Palace sebagai klub besar dan merasa waktu ini tepat untuk bergabung serta menjadi bagian dari proyek jangka panjang tim. Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek tengah muda Austria Vienna, Ivan Ndukwe. Informasi ini disampaikan Fabrizio Romano. Ndukwe akan resmi bergabung pada musim panas mendatang setelah genap berusia 18 tahun. Nilai transfer tidak diungkapkan, namun laporan sebelumnya menyebut Austria Vienna akan menerima dana jutaan euro dari penjualan lulusan akademinya tersebut. Ndukwe diproyeksikan memperkuat tim U21 Liverpool lebih dulu dengan potensi menembus skuad utama di masa depan. Liverpool berencana membuka pembicaraan kontrak baru dengan Ryan Gravenberch dalam waktu dekat. Mengutip laporan jurnalis The Times Paul Joyce, manajemen The Reds ingin mengamankan masa depan gelandang asal Belanda tersebut sebelum kontraknya memasuki 2 tahun terakhir pada musim panas mendatang. Meski belum ada kontak formal, ketertarikan klub disebut cukup kuat untuk mempertahankan pemain berusia 23 tahun itu. Setelah melewati musim debut yang tidak mudah, Gravenberch bangkit di bawah arahan Arne Slot sebagai gelandang bertahan. Harvey Elliott tidak mempertimbangkan pindah ke Major League Soccer MLS meski mendapat ketertarikan dari Charlotte FC. Informasi ini disampaikan jurnalis The Times Paul Joyce. Gelandang Liverpool itu sedang menjalani masa peminjaman yang rumit di Aston Villa sejak musim panas lalu. Kesepakatan memuat kewajiban beli senilai 35 juta pound sterling jika Elliott tampil minimal 10 kali. Namun, sejauh ini ia baru bermain 5 laga dan Unai Emery menegaskan Villa tidak berniat mempermanenkannya. Situasi tersebut membuat Elliott kecil peluang menambah menit bermain. Manchester United sempat menjajaki kemungkinan transfer gelandang Brighton and Hove Albion, Carlos Baleba, pada bursa transfer Januari. Mengutip laporan Sky Sports, Setan Merah mengecek kondisi dan potensi kesepakatan untuk pemain timnas Kamerun tersebut yang sudah lama masuk radar klub. United sebelumnya juga mencoba merekrut Baleba pada musim panas lalu, namun ditolak Brighton. Situasi serupa diperkirakan terjadi kali ini karena Brighton ingin mempertahankan sang gelandang setidaknya hingga akhir musim. Karena itu, peluang transfer pada Januari dinilai kecil.
Peluang Jadon Sancho kembali ke Borussia Dortmund untuk ketiga kalinya disebut bergantung pada kepergian Karim Adeyemi. Laporan sejumlah media Jerman menyebut internal Dortmund masih membuka pintu bagi Sancho, namun hanya jika Adeyemi hengkang di tengah kebutuhan kontrak. Pengamat sepak bola Eropa Andy Basel dikutip dari Talksport menilai Dortmund adalah lingkungan terbaik bagi Sancho untuk mengangkat kembali level permainannya. Di sisi lain, Manchester United dikabarkan siap melepas Sancho secara gratis musim panas mendatang. Chelsea terus mematangkan rencana pergantian pelatih kepala. Mengutip laporan LQP, manajemen The Blues dalam beberapa jam terakhir meningkatkan pembicaraan dengan Strasbourg terkait kepindahan Liam Ross Senior ke Stamford Bridge. Pelatih asal Inggris berusia 41 tahun itu disebut menjadi kandidat terdepan menggantikan Enzo Maresca yang telah menyepakati kepergiannya dari Chelsea. Meski demikian, Ross Senior belum akan bergabung dalam waktu dekat karena masih memimpin Strasbourg pada laga penting League One melawan Nice akhir pekan ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.